Assalamualaikum Sobat Fisika. Pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang perkembangan teori atom. Namun, sebelum kita memasuki materinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar, yaitu menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan dampak, dan proteksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan perkembangan teori atom dan menjelaskan partikel penyusun inti. Perkembangan teori atom. Masih ingatkah kamu ketika bom atom menyerang negara Hiroshima dan juga Nagasaki? Nah, muncul pertanyaan, apa itu atom? Pada 2000 tahun yang lalu, filsuf Yunani Demokritus telah menemukan cikal bakal adanya atom. Ia menyatakan bahwa zat tidak dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, dinamakan dengan atom. Atom berasal dari bahasa Yunani atomos, tidak dapat dibagi atau dipotong. Perkembangan teori atom yang pertama dikembangkan oleh ilmuwan Inggris John Dalton tahun 1766 sampai dengan 1844. Dalam teorinya, ia menyatakan bahwa pertama, atom-atom suatu unsur semuanya serupa dan tidak dapat berubah menjadi atom unsur lain. Kedua, dua atom atau lebih dari unsur-unsur berlainan dapat membentuk suatu molekul. Teori perkembangan atom yang kedua adalah teori atom Thomson. Sebelum Thomson menemukan teorinya, telah ada terlebih dahulu cikal bakal munculnya teori Thomson, yaitu dari penelitian fisikawan mengenai tabung lecutan gas. Nah, perhatikan percobaan Thomson berikut ini. Dalam percobaannya, Thomson menggunakan sebuah tabung sinar katode. Beda potensial tinggi yang digunakan pada percobaan ini, sehingga mempercepat laju gerakan partikel dari katode menuju anode. Dan partikel ini menumbuk tabung layar. Supaya berkas partikel dengan kecepatan V ini bergerak lurus menuju ke layar, maka di tengah tabung diletakkan keping sejajar dengan kuat medan listrik E berarah ke bawah. Uji coba berikutnya adalah untuk mengetahui medan magnet di sekitar tabung katode. Didekatkanlah magnet datang, kemudian didekatkan lagi, nampak adanya perubahan sinar katode ke atas dan juga ke bawah. Maka dari pancaran sinar ini didapatlah perbandingan antara E dan juga per M. Nah, dari hamburan sinar ini kita melihat bahwa adanya sudut theta E yang terbentuk dari arah sinar yang terbentuk ke bawah tadi. Maka didapatlah perbandingan E per M sama dengan E theta E per B kuadrat L. Nah, dari sini dapatlah nilai dari perbandingan E per M sama dengan minus 1,76 kali 10 pangkat 8 C per G. Dari percobaan yang telah dilakukan didapatkanlah teori atom Thomson. Ia mendapatkan nilai E per M dari elektron. Nah, muncul pertanyaan, apa itu elektron? Elektron adalah partikel paling dasar dari suatu atom. Pernyataan Thomson, elektron bermuatan negatif dan perlu untuk dinetralkan. Atom berbentuk bola padat dengan muatan listrik positif tersebar merata di seluruh bagian bola. Muatan-muatan positif ini dinetralkan oleh elektron bermuatan negatif yang dikenal dengan model atom roti kismis. Model atom berikutnya adalah model atom Rutherford. Sebelum kita mendapatkan teorinya, perhatikanlah percobaan berikut ini.
Eksperimen Rutherford hamburan sinar alfa. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Pertama, emitter partikel alfa. Yang kedua adalah gold foil, kemudian layar deteksi dan juga celah. Langkah-langkah eksperimennya adalah sebagai berikut. Nah, pertama, sinar alfa yang berasal dari emitter partikel alfa itu dipancarkan. Kemudian sinar alfa ini dipancarkan menuju celah pertama dan juga menuju celah kedua dan juga melewati layar deteksi dan menumbuk foil emas atau gold foil. Dan setelah menumbuk foil emas, maka yang terjadi adalah sinar alfa ini dipancarkan ke segala arah, hampir ke segala arah layar deteksi. Nah, apakah yang terjadi sehingga sinar alfa bisa terpancarkan ke segala arah? Nah, yang terjadi adalah ternyata elemen yang terdapat pada gold foil itu ada yang tidak bisa ditembus oleh sinar alfa. Sehingga sinar alfa yang tidak bisa menembus, maka dia terpancarkan ke segala arah. Kesimpulan yang didapat dari eksperimen hamburan sinar alfa adalah sebagai berikut. 1. Sebagian besar partikel alfa menembus lempeng logam. Tanpa dibelokkan, peristiwa ini menunjukkan bahwa sebagian besar ruang dalam atom-atom adalah ruang kosong. 2. Sedikit sekali partikel alfa yang dipantulkan kembali. Peristiwa ini menunjukkan bahwa partikel alfa telah menumbuk bagian yang lebih keras dari atom yang disebut inti atom. 3. Sebagian kecil partikel alfa dibelokkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa muatan inti atom adalah sejenis dengan muatan partikel alfa. Partikel alfa yang lewat dekat inti atom dibelokkan oleh gaya tolak-menolak muatan listrik yang sejenis. Dari kesimpulan Rutherford, maka dinyatakan teori J.J. Thomson terbantahkan. Dengan ini, Rutherford mengajukan model atom terbaru, yaitu model atom Rutherford, yang menyatakan 1. Semua muatan positif dan sebagian massa atom berkumpul pada sebuah titik di tengah-tengah atom yang disebut inti atom. Yang kedua, inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron pada jarak yang relatif jauh. Elektron-elektron berputar pada lintasan seperti lintasan tata surya. Teori atom berikutnya adalah teori atom Bohr. Apa sajakah poin-poin penting pada teori atom Bohr? Pertama, elektron dalam atom hidrogen berputar di sekitar inti di jalur melingkar tetap memiliki energi. Yang kedua, energi elektron pada orbit tertentu ditentukan oleh jarak elektron terhadap inti atom. Semakin jauh dari inti atom, energi elektron semakin tinggi. Yang ketiga, hanya pada orbit dengan tingkat energi tertentu itulah elektron dapat mengelilingi inti, atau dengan kata lain, tingkat energi terkuantansi. Dan yang keempat, elektron dapat berpindah dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Yang kelima, elektron dapat berpindah dari tingkat energi tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah tingkat energi lintasan elektron tersebut merupakan kelipatan dari suatu bilangan. Terima kasih telah menyaksikan.